Kami ngajeng ring sang meraga dampati siang hari niki Inyoman Danan Adi dan Imade Ayu Mega Pratiwi sangat berbahagia hari ini. Nalingsir kembali dipercaya untuk memimpin ritual manggale ring sejeroning upekara pewiwahan ring raine mangke. Barusan Iwawu sampun Iraga diajak untuk napi bertamasya indriawi untuk menyehatkan indria kita. Tuaning ring ajaran agama Hindu, kalau kita ingin hidup sehat, sehatkanlah semangat indrawi kita, namun tetap di bawah kendali spiritual kerohanian. Bapak Ibu magesami, manda sami keuning sang para rawuh wenten sane saking non Hindu, bukan orang Bali, agar dimaklumi bersama. Alingsir lubrayang angin bahasa Indonesia mantan nggih. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia yang telah ikut hadir mendoakan ya anak kami Inyoman Danan Adi dan Imade Ayu Mega Pratiwi dalam upacara pernikahan siang hari ini. Mudah-mudahan mereka berdua dalam senantiasa dalam lindungan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks ajaran agama Hindu, perkawinan adalah salah satu media untuk memberikan peluang kepada leluhur untuk lahir ke muka bumi ini. Artinya, dengan menurunkan keturunan, maka leluhur yang ingin memperbaiki karma di alam sana melalui penjelmaan akan diperkuat oleh sebuah lembaga perkawinan. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ajaran agama Hindu menjelaskan bahwa ketika seseorang yang ingin mencapai kebebasan, nabi sanika bos mokse ngeruruh kebebasan, maka dia terlebih dahulu harus membayar hutangnya. Utang ring sejeroning agama Hindu ke bawah rene. Kapan seseorang start ngawit puniki membayar hutang ketika yang bersangkutan telah memasuki hidup bahtera rumah tangga. Nabi awen sepunika hanya dengan hidup berumah tangga maka yatnya dimulai. Yatnya dimulai. Oleh sebab itu, di dalam konteks ajaran agama Hindu, ketika orang telah hidup berumah tangga, ada 3 kewajiban api yang harus dinyalakan. Pertama, yang paling prinsip adalah menyalakan tungku perapian atau api dapur. Maka dalam konteks ajaran agama Hindu, setiap yang berumah tangga harus memiliki dapur, harus mulai turun terjun memasak. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kami selaku rohanian banyak sekali mendapat kasus pasangan-pasangan yang tidak bisa membuahkan keturunan. Setelah dilacak ternyata dia tidak mandiri dapurnya, bahkan sering catering. Lebih-lebih situasi saat ini apa? Hidangan siap saji tersedia. McDonald kan hidangan siap saji nih. Mudah-mudahan tidak siap saji yang lain. Dengan demikian mulai menyalakan api perapian adalah salah satu bentuk kita melaksanakan swadharma dan kewajiban kita sebagai hidup berumah tangga. Ketika orang telah masak, maka konsekuensi akibat dari hidup berumah tangga mulai memasak ini adalah membuat banten saiban. Niki kewajiban pokok. Setelah itu apa? Api yang kedua adalah cita agni. Ya, apa itu cita agni? Setiap hari melakukan pemujaan. Kalau di India, api tungku perapian di India itu orang setelah hidup berumah tangga tidak pernah mati. Itu agni homayatnya. Maka kita di Bali sebelum berangkat ke kantor menunaikan tugas, sedikitnya 1 dupa harus masuk celekang ring sanggar kawitan untuk mendoakan suami, untuk mendoakan istri, dan untuk mendoakan semuanya. Dan api yang ketiga adalah api hawania, artinya api pembakaran jenazah. Kenapa? Ketika orang telah berumah tangga, maka dia punya tanggung jawab untuk merawat leluhurnya. Ketika orang tua mati, maka si anaklah yang harus menyulut api pertama ketika pembakaran jenazah. Maka 3 api, maka disebut dengan tri agni.
Dan di dalam kehidupan berumah tangga yang paling vital memegang peranan penting, ya, dalam konsep kita di Bali memang wanita selalu menjadi posisi yang berdana. Tapi tidak menutup kemungkinan purusa juga bisa laki-laki perempuan, wanita. Maka jika wanita dijadikan purusa disebut dengan putrika. Oleh sebab itu, hubungan kekuatan antara laki dan perempuan, mempelai laki dan mempelai perempuan sama kuatnya. Bahkan dari hasil analisis dari berbagai kisah-kisah yang ada di dalam Idiasa Mahabharata maupun Ramayana, jelas sekali kekuatan rumah tangga terletak pada seorang wanita jika dia telah sempurna menjadi seorang istri. Ya, istri. Apa itu istri, saudara-saudara? Ya, bahasa Jog saja saya sering dapat masukan dari mahasiswa saya. Istri itu singkatan dari istilah apa? Istana suami, tempat raja istirahat. Ya. Maka seorang istri megang peranan penting. Sukses dan tidaknya karir seorang suami sangat bergantung pada istri. Demikian juga mati hidupnya seorang suami sangat bergantung pada istri. Saya berikan satu kisah ilustrasi siang hari ini, Bapak Ibu. Dikisahkan seorang raja dari Matsyapati telah lama hidup berumah tangga, namun Tuhan belum mengkaruniai seorang putri ataupun putra. Karena sudah lama berumah tangga, akhirnya beliau melakukan upacara Agnihotra. Ketika Agnihotra dilakukan, turunlah Dewa Narada. Wahai sang raja, atas pahala kau melaksanakan Agnihotra, akan ku anugerahi engkau seorang putri yang sangat cantik bernama Savitri. Savitri itu artinya Dewi Fajar. Maka wanita yang cantik disebut Dewi adalah Dewi Fajar dalam rumah tangga. Nah, setelah anak ini lahir, sangat cantik luar biasa. Gembira di kerajaan Matsyapati itu tidak terkira. Sampai akhirnya anak gadis Savitri ini naik akil balik. Kemudian diadakan swayembara. Raja-raja tetangga semua berkontestasi, bertandang agar bisa dipilih oleh putri ini. Namun raja menjadi sangat kecewa, tidak satu pun pangeran dari negeri tetangga yang menjadi pilihan dari tuan putri ini. Ya, akhirnya sang putri mohon, ayahanda, jangan saya diberikan laki-laki, tapi berikan saya memilih pergi melihat rakyat saya. Tapi tolong diberkahi, direstui, mana yang saya pilih nantinya. Betul. Sampai akhirnya keluar kerajaan, sang putri ditandu oleh prajuritnya, diiring oleh beberapa rakyat. Di satu ketika di hutan belantara, dilihatlah seorang pemuda yang bernama Setiawan. Setiawan ini adalah sesungguhnya pangeran, namun sang ayahanda raja ini kalah perang, kemudian menjadi sangat nista. Di mana ayah Setiawan, mantan raja, dalam kondisi buta, hidup sangat menderita. Pilihan jatuh kepada sang Setiawan ini. Sampai di istana, wajah Savitri berseri-seri, lagi kasmaran. Ayahandanya sangat mengerti dan paham jika istrinya ada sesuatu. Anakku putri Savitri, kenapa kau begitu gembira? Adakah kau telah menemui pilihanmu? Benar ayah, saya menemui seorang pemuda yang sangat tampan namun sangat sederhana. Dia tidak lebih adalah seorang pemuda yang penebang kayu di hutan. Ini nasihat untuk Pertiwi ini ya. Akhirnya, siapa dia? Seorang pemuda yang tidak jelas identitasnya. Tapi raja ini tidak langsung memotong keinginan anaknya, dia lakukan upaya sembahyang. Datang Narada. Wahai Raja Matsyapati, jika anakmu dipersunting oleh Setiawan, umur perkawin tidak akan lama. Karena lagi 3 bulan saat ini sang pemuda itu akan meninggal. Ya. Sang raja menjadi sangat sedih. Tentu akibat dari perkawinan, dampak kematian ini menyebabkan putrinya janda. Ya. Hal ini disampaikan sama putrinya, Savitri. Pemuda yang kau pilih sesungguhnya usianya tidak panjang. Kau harus sadari itu. Ayah tidak ingin kamu menderita. Tapi dengan ketulusan hati setia bagi seorang wanita, ya, biarlah ayahanda
saya akan melakukan tirakat besar. Tapi yang jelas sekarang, jodohkanlah saya dengan Setiawan. Akhirnya Setiawan malah dilamar, kemudian dipersuntingkan, dinikahkan dengan Sawitri. Upacara sangat sederhana. Hari-hari akhirnya Sawitri tinggalkan semua kemewahan kerajaan, ya, gelang emas, segala bentuk tata manikam, ya, perhiasan ditinggalkan. Hidup sebagai sederhana, sebagai seorang suami penebang kayu di hutan. Detik-detik menjelang kematian, sebulan menjelang kematian, Sawitri melakukan tapa berata luar biasa, bahkan upawasa. Ditanya sama mertuanya, ayah Setiawan yang kebetulan raja buta ini, kenapa kau melakukan tirakat yang ketat, wahai mantuku? Demi kesehatan suami saya dan ayahanda sendiri. Ketika tepat akan hari kematian yang diperhitungkan oleh Narada, hari itu Sawitri mengikuti suaminya ke hutan untuk menebang kayu, ya. Bahkan Setiawan bilang, Sawitri kok tidak usah perlu ikut bersamaku ke hutan. Saya kok merasa hari ini saya beda, Kanda. Karena dia ingin menyaksikan kematian suaminya. Kan tepat jam 12 siang suaminya akan roboh, ya. Nanti kan kita kupas ini sebenarnya kekuatan rumah tangga ada pada seorang ibu, ya. Sampai di hutan, pekerjaan menebang kayu dimulai. Setiawan memberitahu Sawitri, Dinda jangan dekat, nanti kamu akan kena kayu. Silahkan kau cari pun. Tidak, saya ingin dekat dengan Kanda. Tepat menjelang matahari di atas kepala, di ubun-ubun, maka linglunglah Setiawan karena sudah ajal menjemput. Tepat di atas, plok, pingsan. Karena kesucian Sawitri dan ketulusan cintanya, dia bisa melihat bagaimana Dewa Yama turun akan mencabut nyawa suaminya dengan jeratnya atau pasang. Akhirnya tubuh Setiawan terkulai, rohnya dibawa oleh Dewa Yama berkendaraan kerbau. Makanya di Bali ada upacara Mekebo, itu sebenarnya kendaraannya Dewa Yama, itu buffalo, ya. Dewa Yama membawa roh Setiawan ke Yamaniloka atau neraka, akan disidangkan. Dewi Sawitri dengan pandangan yang luar biasa kesucian, dia bisa mengikuti 7 langkah di belakang Yama. Kemudian Dewa Yama menoleh ke belakang melihat istri daripada Setiawan, roh yang sedang dibawa ke sana. Wahai Sawitri, jangan kau ikuti suamimu, karena suamimu mati. Rawat jenazahnya. Tidak, suami saya tidak mati, Tuhan yang bawa. Akhirnya terus diikuti, karena dalam etika jika ada orang 7 langkah di belakangnya tidak bergeser dan terus mengikuti yang di depan, itu berarti tanah persahabatan. Wahai Sawitri, saya sangat mengerti. Saya akan menjadikan kamu sahabat karena kamu begitu setianya menemani perjalanan saya. Kau boleh meminta sesuatu sama saya. Oh ya, kalau memang Tuhan berkenan, satu permohonan saya, kembalikan kerajaan mertua saya. Yang kedua, mertua saya lagi buta, normalkan matanya. Cukup, tidak boleh yang lain kau minta, cuman itu saja karena itu kepentingan duniawi. Akhirnya cukup, kau tidak usah ngikuti aku karena semua permintaanku telah kupenuhi. Yama kembali berjalan ke depan membawa roh Setiawan. Tapi si Sawitri tidak pernah mau bosan mengikuti. Wahai Sawitri, apa kau inginkan? Rawat jenazah suami karena suami telah mati. Tidak, karena kamu dalam kondisi betul-betul keras kepala, tidak pernah aku beritahu, aku berikan kamu lagi satu permintaan. Habis itu kau tidak boleh lagi mengikuti suamimu, roh suamimu yang akan saya bawa ke alam akhirat. Apa yang kau minta? Silakan. Saya ingin punya anak keturunan, Tuhan. Tentu sesuatu yang tidak mungkin. Kan tidak ingin buat keturunan dari orang lain. Maksudmu apa? Kerajaan sudah kembali, mertua saya sudah bisa melihat. Sementara masa depan kerajaan tidak jelas. Maka jalan satu-satunya harus ada pengganti penerus generasi di kerajaan Matsapati.
Artinya apa? Saya sangat paham engkau telah menjebak saya demikian Dewa Yama. Artinya setiawan harus dihidupkan. Makanya kalau ingin punya anak harus hidup katanya. Terserah mau diartikan apa. Ternyata para dewa saja kalah dengan kesetiaan dari seorang wanita. Bayangkan kayak apa kesetiaan Sawitri, dia tinggalkan kemewahan. Dia adalah anak seorang raja. Ya. Makanya dalam konsep agama Hindu, semewah apapun engkau ketika kau telah membalikkan punggungmu menuju tempat suami, pantang untuk melihat masa lalu. Sama dengan Sita, ketika Rama terbuang di hutan, maka dia tidak akan lagi melihat kemewahan di kerajaan itu. Orang Jawa bilang swarga katut naraka tumut. Ini prinsip. Sebab kita bukan berarti memutus kasih hubungan mempelai wanita dengan orang tuanya. Semakin sering ke rumah, akan semakin lama-lama semakin renggang hubungan di antara keluarga suami. Karena lembaga pernikahan adalah yadnya, yaitu sebuah pengorbanan. Ya. Karena bagaimanapun sudah ada upacara mau pamit, bukannya mau pamit betulan sebenarnya. Pindah ayah-ayah. Pindah kewajiban dari keluarga wanita, sekarang sudah ngayah di tempat laki-laki sebagai media sarana untuk sebagai media menurunkan leluhur di keluarga laki-laki untuk bisa lahir sebagai anak yang suputra. Maka dengan demikian untuk Pertiwi, nama yang luar biasa, ini Mega di atas, Pertiwi di bawah. Kemudian ada Dana, ya, di bawah sebagai pondasi, di atas bagaimanapun seorang wanita adalah sebagai ibu bagi suaminya. Karena bagaimanapun suami kadang-kadang seperti anak-anak perilaku. Jangankan Anda yang baru manten, nak lingsa sudah mau perucut, ya kadang-kadang seperti anak-anak juga nih. Ya. Artinya apa? Kesan istri adalah teman yang paling dekat, saudara yang paling dekat, anak yang paling dekat, sekaligus ibu yang paling dekat bersama kita. Tapi yang jelas jangan dilupakan ibu yang melahirkan kita. Untuk Dana, karena sering terjadi merasa si ibu kehilangan anaknya ketika anaknya telah mempersunting wanita lain. Sering terjadi kecemburuan. Oleh sebab itu disinilah perlu apa? Komunikasi yang seimbang antara kita dengan istri, antara kita dengan keluarga. Jangan sampai orang tua nanti masuk panti jompo, kita enak-enak bersama istri dan anak kita. Jadi demikian pesan Nak Lingsir siang hari ini. Mudah-mudahan Dana dan Mega dipersatukan oleh Tuhan. Tadi sudah Om Yastam Yustanam Tridanto Putri Narbe Maudana Uswikirki. Ya, semoga engkau dipertemukan oleh Tuhan sampai melahirkan cucu keturunan sekian kali di rumah, selalu hidup bahagia. Karena tidak ada yang dipersatukan oleh Tuhan harus kita pisahkan. Itu Nak Lingsir, hanya media dari Tuhan mempertemukan Anda. Demikian siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf karena melejebos minta pengkalih memargi niki kanten nyakapin sebenarnya. Ya, tapi kita sudah dihibur tadi. Harapan Nak Lingsir, nanti kalau ada terjadi apa-apa, karena enggan ngomong di keluarga ke orang lain, ini sekali-sekali nanti ke Geria Nak Lingsir bisa ya minimal sebagai konsultan lah begitu. Sehingga betul-betul rumah tangga ini ibaratkan surga. Dan anak-anak adalah para dewa yang lahir dari kedua ibaratkan Siwa dengan Parwati. Demikian sesudah mempelai berdua, Bapak Ibu sekalian, para ulaman makasami kirang langkung pasti ke sampun enten mersidayang ledaan kain semeton di dadane sareng sami sejawaning wawu sampun wenten pementasan bondres dumada perkawinan pawiwahan sang kalih puniki bersida ketemu ring sejeroning samyoga pertemuan rohani sehingga betul-betul di kemudian hari tetap lahir sebagai pasangan. Karena menurut kitab suci Weda kita berjodoh selama 7 kali pasangan lahir. Entah perkawinan kita yang keberapa, karena sudah dari dalam sana membawa jodoh 7 kali. Makanya di India wenten mutar api disebut Saptapadi, hanya di Bali pingklu mepiter gitu. Oke. Nggih, apun kedemun dumada wenten pikenohnya nih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wasana kata ngiring puputang untuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.